Nyawa Jiyu hampir saja terancam. Feng Yi terpaksa bertindak dan membunuh mereka semua. Melihat itu, Jiyu merasa bersedih. Bagaimanapun juga ia adalah siluman. Cepat atau lambat ia curiga suatu saat nanti Feng Yi juga akan membunuhnya. Dari arah belakang, si Tuan Shan memanfaatkan situasi untuk menyerang. Alhasil, Feng Yi melindunginya yang membuat ia terluka parah. Lalu mereka melihat Feng Yi tergeletak di atas perahu dalam kondisi terluka parah. Yulian meminta mereka membawanya kembali, sedangkan ia mengejar Jiyu yang tak jauh dari sana. Di sanalah ia akhirnya mengetahui Jiyu adalah sosok siluman burung emas dan kecurigaannya selama ini adalah benar. Ia sempat kecewa kenapa Jiyu tidak mau jujur dan tidak memberitahukan masalah itu kepadanya bersama Feng Yi. Sebab bagaimanapun juga mereka adalah teman dan ia tahu Jiyu bukanlah orang jahat. Singkatnya, Yulian memberitahukan kebenaran itu kepada Feng Yi. Feng Yi menjawab ia sudah tahu dan melihatnya secara langsung. Ia yakin Jiyu adalah manusia setengah siluman, karena bagaimanapun juga ayahnya Jiyu adalah pendekar nomor 1 di masa lalu dan seorang manusia. Kemungkinan terbesar ibunya lah seorang siluman. Maka dari itu, Feng Yi memintanya untuk merahasiakan ini semua dari siapapun. Tak lama kemudian, Jiyu memberanikan diri untuk menemui Feng Yi. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman, ia pun menceritakan semuanya mengenai identitas yang ia sendiri baru mengetahuinya. Feng Yi menjawab tidak peduli meski Jiyu seorang siluman sekalipun. Ia tidak mungkin menyakitinya dan akan menerima ia apa adanya. Mendengarkan itu, Jiyu merasa senang dan lega karena ia sempat berpikiran Feng Yi akan membunuhnya setelah mengetahui ia adalah siluman. Siapa sangka Feng Yi juga mengakui identitasnya, nama aslinya adalah Bai Ziyi, keturunan terakhir dari keluarga penyihir Bai Zi. Di saat dulu, seluruh keluarganya termasuk orang tuanya dihukum mati oleh kaisar terdahulu karena menghilangkan lukisan Sanhai. Putra mahkota yang kini telah menjadi kaisar yang baru di saat dulu telah menyelamatkannya dan membantu ia untuk menyembunyikan identitasnya. Akibat keluarga Bai Zi menghilangkan lukisan Sanhai yang menyegel seluruh siluman, membuat warga di kota Changle sangat membenci keluarga Bai Zi. Itulah alasannya untuk merahasiakan identitasnya saat ini dan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan lukisan Sanhai. Di malam hari, Yulian dikejutkan oleh ayahnya bersama Guji dengan mengajaknya makan malam bersama. Karena ternyata hari itu kebetulan Yulian sedang berulang tahun. Melihat itu, ia pun tentu saja merasa terharu. Di saat sedang makan bersama, ia merasa heran karena sang ayah menyingkirkan sayuran kesukaannya. Dan masih banyak keanehan yang tidak biasa ditunjukkan oleh ayahnya tersebut. Namun ia memilih untuk diam. Setelah selesai makan, Guji langsung menemui ketua akademi dan ia sudah tahu si Tuan Shan yang berada di tubuh ketua akademi. Ia sudah menyelidiki si Tuan Shan memang tidak suka makan sayuran dan gemar meminum teh. Mendengarkan itu, si Tuan Shan langsung mengakuinya. Bukannya takut, Guji justru bersedia tunduk kepadanya. Tidak peduli ketua akademi adalah si Tuan Shan sekalipun. Karena tujuan awalnya saat ini yaitu bisa mendapatkan Yulian. Asalkan si Tuan Shan bersedia membantunya, maka ia siap mengabdi kepadanya. Mendengarkan itu, si Tuan Shan merasa senang dan memerintahkan ia untuk segera menyelidiki identitas Feng Yi. 国旗彻查南方异域妖族勾。是，父尊。
Lalu keesokan harinya, Yulian mengajak sang ayah untuk menonton pertunjukan opera yang menceritakan hubungan antara ayahnya ini bersama almarhum sang ibu. Siapa sangka itu hanyalah sebuah jebakan, karena Yulian bersama Jiu segera menangkapnya. Sejak awal, ia sudah curiga orang di hadapannya saat ini bukanlah ketua akademi, melainkan si Tuhan San. Jiu segera menyegelnya. 就凭你们两个小样！ 胡雷火， Ketua akademi yang berhasil mengambil kesadarannya kembali memaksa Yulian, putrinya ini, untuk membunuhnya. Hanya dengan begitu, si Tuhan San benar-benar bisa dimusnahkan. Meski Yulian tidak tega melakukan hal tersebut, namun demi keselamatan dunia, terpaksa ia menusuk ayahnya sendiri. Alhasil, si Tuhan San akhirnya ikut binasa. 这里已经被南风翼布满了结界阵法，还是司徒寒山，让你阿爷白死！ 司徒寒山死透了，杜梦雷。 Keesokan harinya, Feng Yi menghadap ke kaisar untuk melapor. Guji sudah lebih dulu menuduh Feng Yi bekerja sama dengan si Tuhan San untuk menguasai kekaisaran. Tidak hanya itu, ia selama ini sudah menyelidiki dan menemukan sebuah bukti Feng Yi adalah keturunan terakhir dari keluarga penyihir Baize dan selama ini menggunakan identitas palsu untuk membohongi semua orang. Mendengarkan itu, Feng Yi langsung terdiam dari mana Guji bisa mengetahuinya. Sedangkan kaisar langsung teringat di masa lalu. Ternyata memang benar, dikala itu kaisar masih menjadi putra mahkota, tidak tega apabila keluarga Baize dimusnahkan. Namun ia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dari itu ia berusaha untuk menyelamatkan Feng Yi yang masih kecil dan mengubah identitasnya. Setidaknya masih ada satu keturunan dari keluarga Baize yang tersisa dan mengutus seseorang untuk menjadi ayah angkatnya. Lalu setelah itu, Feng Yi melihat kedua orang tuanya diangkut oleh pasukan dan hendak dieksekusi atas hukuman karena telah menghilangkan lukisan Sanhai yang menyegel seluruh siluman. Kembali ke masa sekarang, Guji yang melihat kedatangan Jiu juga ikut menuduhnya adalah siluman. Ia pun mencoba menyegelnya, namun hal itu tidak berguna, yang membuat ia merasa bingung. Yulian lantas bersaksi kepada kaisar kalau Jiu bukanlah siluman seperti apa yang dituduhkan oleh Guji. Kedatangan ia ke sana untuk menyampaikan informasi ketua akademi, ayahnya itu sudah meninggal dunia demi membunuh si Tuhan San. Sontak semua orang sangat terkejut, terutama kaisar. Jiu lantas menunjukkan jasad siluman si Tuhan San di hadapan semua orang sebagai buktinya. Tidak hanya itu, Yulian juga berkata, Guji selama ini sebenarnya sudah tahu si Tuhan San selama ini mengendalikan tubuh ketua akademi dan tidak mau melaporkan masalah itu. Yang ada, ia justru membantu dan mengabdi kepada si Tuhan San. Mendengarkan itu, kaisar tentu saja menjadi sangat marah. Guji lantas membantah tuduhan Yulian dan mengaku ia tidak tahu ketua akademi sudah dikendalikan oleh si Tuhan San. Demi mengalihkan perhatian, ia lantas memanggil seseorang ke sana yang telah membantu Feng Yi untuk melakukan pelarian di saat ia masih kecil. Pria tua di sana pun mengaku Feng Yi adalah Baize Yi, keturunan dari keluarga Baize. Karena yang membantu Feng Yi untuk selamat di saat dulu adalah kaisar, terpaksa ia pun mengakui identitasnya supaya kaisar tidak ikut terlibat. Tentu saja para menteri dan pejabat sangat terkejut dan langsung membencinya. Sebab bagaimanapun juga seluruh warga di kota Changle yang meminta kaisar terdahulu untuk membunuh keluarga Baize karena sudah menghilangkan lukisan Sanhai. Jiu bersama Yulian berusaha membela. Meski Feng Yi adalah Baize Yi, namun ia sudah banyak berkorban demi kerajaan dan melindungi seluruh warga kota. Kaisar juga setuju atas pendapat mereka. Sangat tidak masuk akal apabila Feng Yi dijatuhi hukuman hanya karena ia keturunan keluarga Baize. Apalagi mengingat jasa dan pengorbanannya untuk kerajaan sudah sangat besar. Akhirnya diputuskan Feng Yi tidak bersalah.
Siapa sangka Feng Yi mengundurkan diri sebagai ketua pengadilan demi menenangkan hati semua orang. Anggap saja itu hukuman untuknya karena sudah menutupi identitasnya selama ini. Kaisar tidak bisa berbuat apa-apa dan menyetujui permintaannya. Guji hanya bisa menahan diri karena ia gagal menjatuhkan Feng Yi. Adegan berpindah memperlihatkan permaisuri yang sedang marah karena si Tuan Shan tewas terbunuh. Siapa sangka di saat dulu ia bersama si Tuan Shan merupakan sepasang kekasih. Namun dikala itu, kaisar yang memiliki kekuasaan jatuh cinta kepada permaisuri dan menikahinya. Sehingga permaisuri dikala itu putus hubungan dengan si Tuan Shan. Lantas mereka berdua pun bekerja sama, permaisuri merekomendasikan si Tuan Shan untuk menjadi menteri dan mulai dari sanalah mereka ingin menguasai kerajaan. Sayangnya usaha mereka selama ini telah gagal karena si Tuan Shan sudah tiada. Ia pun ingin balas dendam kepada Feng Yi, Jiyu bersama Yulian. Sementara itu, Yulian memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang ayahnya. Karena ia sudah menjadi ketua akademi, ia juga mengusir Guji dari sana. Guji hanya bisa menangis dan mengungkapkan perasaannya yang sejak lama menyukainya. Yulian menolak cintanya, ia tidak suka kepada seorang pria bermuka dua sepertinya. Apalagi Guji sudah beberapa kali berbuat jahat dan menjatuhkan teman-temannya di hadapan kaisar. Alhasil, Guji tidak bisa berbuat apa-apa dan mau tidak mau harus meninggalkan akademi. 我打从心底里面就恨。 好痴情的男人啊！只要你愿听命于我，我就是你的靠山。Singkat cerita, keesokan harinya, Feng Yi berpamitan dengan bawahannya di kantor pengadilan. Tiba-tiba Guji datang ke sana, siapa sangka ia menjadi ketua pengadilan yang baru. Hal itu membuat mereka begitu sangat terkejut. Mereka bertanya-tanya siapa yang memberikan jabatan itu kepadanya. Guji tentu saja tidak mau menjawab. Ia pun segera mengusir Feng Yi agar angkat kaki dari kantor pengadilan. Saat mereka pergi ke pasar untuk membeli barang, seluruh warga yang sudah tahu identitas Feng Yi yang sebenarnya tiba-tiba langsung menyerangnya dan menuduh keluarga Baize sebagai penyebab siluman mengganggu kota Changle karena menghilangkan lukisan Shanhai. Feng Yi hanya bisa diam dan tidak melawan di saat ia sedang diamuk massa. Meski ia sudah banyak berkorban untuk mereka semua, tetap saja warga di sana seolah-olah tidak peduli akan pengorbanan itu. Di malam hari, demi menjaga identitas dan tidak diamuk massa lagi, Feng Yi terpaksa menggunakan topeng. Jiyu juga ikut menggunakannya. Sesaat, Jiyu melihat banyak sekali orang-orang membeli pewarna bibir alias lipstick yang dijual oleh seorang wanita bernama Suan. Tidak curiga sedikit pun, Feng Yi juga ikut membelinya untuk digunakan kepada Jiyu. 老板娘好，买一个。 师傅也好看。 Tak jauh dari sana, paman dan adik sepupu Jiyu tiba-tiba diserang oleh siluman yang entah berasal dari mana. Beruntung, Yulian datang tepat waktu untuk menolong mereka. Melihat itu, Yulian merasa aneh dari mana datangnya siluman tersebut. Sedangkan mereka berdua mendatangi penjara. Setelah mendapatkan informasi kalau ayah angkat Feng Yi ditangkap oleh Guji atas tuduhan telah membunuh Nyonya Wang, tetangganya sendiri. Feng Yi mencoba bertanya kepada ayah angkatnya apa yang sebenarnya terjadi, namun siapa sangka ayah angkatnya berubah menjadi orang gila tanpa sebab yang jelas, bahkan tidak mengenali mereka berdua. Bawahannya di sana menjelaskan Nyonya Wang sedang bertemu dengan seseorang yang bernama Tuan Zhang. Mereka berdua yang sama-sama saling jatuh cinta hendak melakukan hubungan terlarang. Namun hal itu dilihat langsung oleh Tuan Su, ayah angkatnya Feng Yi.
karena Tuan Su juga suka kepada Nyonya Wang lantas tidak terima dan membunuh mereka berdua. Itu adalah keterangan dari Guji yang telah menyelidiki kasus tersebut. Merasa ada yang janggal terhadap kasus ini, Feng Yi ingin menyelidikinya terlebih dahulu sebab saat ini Guji main asal tangkap dan menuduh ayah angkatnya sebagai pembunuh. Mereka pun segera mengotopsi mayat Nyonya Wang yang terlihat begitu tidak wajar. Jiyu memeriksa jantungnya dan mendapati jantung Nyonya Wang mengalami penyempitan. Dilihat dari ekspresi wajahnya, Nyonya Wang meninggal akibat ketakutan, sehingga terjadi penyempitan di jantung dan berakhir meninggal dunia. 死前究竟看到什么？ Di malam hari saat hendak pulang ke rumah, Jiyu didatangi oleh Ren Guan. Ia bersedia memberikan bantuan, membuat ayah angkat Feng Yi tidak gila lagi. Jiyu tentu saja menjadi senang. Ternyata Ren Guan mengendalikan tubuhnya dan mendatangi penjara. Di tempat itu ia pun menghentikan waktu sehingga pasukan yang berjaga tidak bergerak sama sekali. Lalu kemudian Ren Guan menggunakan 13 teknik akupuntur untuk mengembalikan akal sehat Tuan Sun. Setelah berhasil melakukan itu, ia pun pergi dari sana dan mengembalikan waktu yang telah terhenti. Pasukan penjaga yang sempat merasa bingung lantas tidak terlalu peduli mengenai apa yang mereka barusan alami. Lalu keesokan harinya, Guji kembali menangkap Feng Yi atas tuduhan sudah memasuki kamar jasad Nyonya Wang tanpa seizin darinya. Seluruh warga juga ikut menyalahkan Feng Yi karena identitasnya dari keluarga Baize. Tak lama kemudian, ayah dari Tuan Zhang datang ke sana. Ia meminta keadilan atas kematian anaknya. Jiyu lalu datang ke sana sambil membawa ayah angkat Feng Yi yang kini sudah sadar kembali dan tidak gila lagi. Di sanalah Tuan Su bersaksi pada malam itu ia memang tak sengaja melihat Nyonya Wang, wanita yang ia cintai, bercumbu dengan Tuan Zhang. Sebenarnya ia sakit hati namun ia memilih pergi. Siapa sangka Tuan Zhang berubah menjadi siluman. Nyonya Wang akhirnya mati ketakutan. Tuan Su melihat itu dan segera pergi dari sana tanpa sempat menolongnya. Mendengarkan ceritanya sudah cukup membuktikan Tuan Su tidak bersalah. Namun sayang Guji tidak percaya sebab tidak ada bukti ataupun saksi mata. Ia menuduh Tuan Su telah mengarang cerita. Terlebih lagi Tuan Zhang adalah seorang manusia. Mustahil bisa berubah menjadi siluman. Tiba-tiba Yulian datang ke sana dan membawa jasad Tuan Zhang yang telah mati dan berubah menjadi siluman. Itu adalah sebagai bukti kalau cerita Tuan Su adalah benar. Ayah Tuan Zhang yang masih tidak terima anaknya menjadi siluman lantas pergi dari sana. Semua bukti dan kebenaran sudah ada. Feng Yi mendesak Guji untuk membebaskan ayah angkatnya. Guji menjawab ia bersedia membebaskannya, namun Feng Yi tetap ia tangkap dengan tuduhan sudah menyembunyikan lukisan Sanhai dan melepaskan siluman jahat untuk mengganggu kota Changle. Tuduhan tidak mendasar itu membuat Feng Yi dan kawan-kawan menjadi sangat marah. Sayangnya, warga kota Changle yang tolol ini justru mendukung keputusan Guji karena mereka membenci keluarga Baize dan ikut mencurigainya dalam dibalik ini semua. Alhasil, Feng Yi akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. 就因为杀害，就成了我的原罪。速将速。圣公。 Di malam hari, seluruh warga dibuat ketakutan. Ternyata tidak hanya ada satu, namun banyak sekali siluman yang bentuknya seperti Tuan Zhang. Dan mereka sebut itu adalah siluman Haiman. Yulian berhasil menangkap salah satunya. Di saat ia hendak membunuhnya, Jiyu segera menghentikan. Sebab ia mendengarkan suara manusia dari siluman tersebut yang seperti meminta tolong. 没有说谎，这些都是人，还没有完全被妖化。 说你再敢拦着我，我连你一起抓。 Yulian segera melaporkan masalah itu kepada kaisar. Kemungkinan tidak hanya puluhan, namun ada ratusan siluman Haiman di ibu kota.
Kaisar begitu sangat terkejut sampai-sampai penyakit jantungnya menjadi kumat. Julian berkata pasukan pengadilan dan murid Akademi Master mungkin belum mampu menangkap seluruh siluman ini. Ia memerlukan bantuan Feng Yi yang saat ini ditangkap oleh Guji dan dijebloskan ke dalam penjara. Mendengarkan itu, Kaisar menjadi sangat marah kenapa Feng Yi dimasukkan ke dalam penjara. Tidak hanya itu, Kaisar juga merasa heran siapa yang menjadikan Guji sebagai ketua pengadilan, sebab ia tidak pernah melakukan itu. Ia pun segera menyuruh putra mahkota untuk melepaskan Feng Yi dari penjara. Dari sinilah kita mengetahui bahwa yang menjadikan Guji sebagai ketua pengadilan tidak lain adalah ulah dari permaisuri. Dengan segera, Bei Gong mendatangi penjara dan memerintahkan untuk melepaskan Feng Yi. Tentu saja Guji tidak bisa melawan dan menerima perintah. Di saat hendak pergi, Bei Gong menyuruh bawahannya untuk memukul Guji karena sudah bertindak kurang ajar. 南方义在你大理寺地，就别诬陷别人。放了他。关关，郭四啊，郭四正。等等，